Kan kita mau beribadah menyenangkan, kita nggak dihirup siapa-siapa. Ya. Tapi prinsipnya adalah yang disentuh itu perasaan dulu. Perasaan. Suka, bukan bisa. Kata. Membangun suasana itu dari Rajab. Ya. Terus kemudian Quran, letak Quran di mana, terus buku-buku cerita apa lagi, semuanya itu buku cerita, mainan. Ya. Untuk killing time-nya itu tadi untuk selama Ramadan. Karena si adik punya jus timun, terus aku jus mangga. Terus kan kakak punya itu, ya bikinnya sejumlah anak karena masing-masing anak mau yang adiknya atau saudaranya. Walaupun kita tetap tidak boleh boros ya, dan tidak boleh membuang makanan, itu udah di depan ditentuin gitu. Jadi mungkin kalau misalnya 3 gelas itu yang gelas yang kecil-kecil gitu, itu semua udah disepakati di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabar? Senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa ayah bunda. Tentunya di program kesayangan kita, program yang penuh edukatif, inspiratif, dan pastinya syarat akan hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Ini. Dan seperti biasa nih, di program kesayangan kita sudah ada bunda kita tercinta, Ibu Eli Risman. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik nak, terima kasih. Masya Allah, gimana Ramadannya Bu? Semangat Bu? Iyalah. Wah, harus semangat ya Bu. Kalau Ibu semangatnya, semoga nyampe. Masya Allah. Harus dong Bu. Iya itulah makanya ya, Bu, semangat, semoga berdoa, berharap berdoa. Amin, amin. Ibu, ayah bunda di rumah sudah menunggu-nunggu nih. Karena kan dalam bulan Ramadan ini sesuatu yang tidak mudah, tapi yakinlah pasti Allah mudahkan. Amin. Kalau kita semua berjalan di atas ilmu. Dan pastinya untuk membersamai anak-anak kita di bulan Ramadan ini kita penuh ilmu nih Bu. Iya. Perlu sekali ilmu. Banyak aspek yang harus kita siapkan. Nah, mangga Ibu dengan senang hati anak-anak Ibu akan mendengar, akan mencatat dan akan segera diamalkan buat anak-anak. Amin. Ya Allah. Iya, makasih ya. Iya Ibu, bagaimana Bu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dan cucu-cucu berada dalam keadaan yang sehat, senang, bahagia, dan penuh rahmat Allah. Amin, Allahumma amin. Nah, jadi sebetulnya mohon maaf ya, kami ini agak telat sedikit. Harusnya kita membahas ini sebelum Rajab. Oh iya betul ya Bu ya. Karena dia udah paket itu. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya. Jadi kalau kita nggak perhatikan sebetulnya bulan-bulan ini untuk nama-nama bulan ini untuk diingat anak-anak itu nanti kita bahas ya. Supaya lebih mudah. Nah, sebetulnya kan Rajab juga sangat spesial ya. Di mana kita mesti harus banyak istighfar, zikir, puasa, berbuat kebaikan yang lain-lainnya. Begitu Sya'ban ini. Ini sekarang kita udah hampir setengah Sya'ban. Maksud Ibu, persiapannya jadi pendek banget gitu. Maafin ya. Mudah-mudahan yang kita percakapkan ini tetap bisa digunakan pada tahun yang akan datang. Ya, baik Ibu. Ayah dan Bunda nih pastinya dengan adanya program ini kan semakin semangat untuk terus belajar ya Bu ya. Insya Allah. Apalagi membersamai anak-anak di bulan Ramadan. Itu tidak mudah ya Bu ya. Kira-kira Bu, aspek-aspek apa aja sih Bu yang core banget yang harus kita siapkan nih Bu? Ya, pertama sekali mindset. Mindset kita selaku orang tua. Kita 2 bulan lagi sebelum Rajab nih next time ya. Kita udah mau Rajab nih ya. Terus mau Sya'ban. Masuk Ramadan. Ramadan ini udah dilakuin. Nggak pakai persiapan lagi. Persiapannya inilah di 2 bulan ini sebelumnya. Apa saja adalah persiapan mental. Mental siapa? Kita dulu berdua. Ayah dan Bunda? Iya. Jadi kita udah sepakat. Bahkan udah nabung dari awal. Persiapan nabung itu misalnya ya diperlukan itu tabung kesabaran, tabung keimanan of course. Tapi tabungan yang lain-lain itu juga diperlukan sebelum Rajab. Jadi bukan buat hadiah lebarannya, bukan itu penting juga sebab anak-anak sudah mencoba beribadah ya dengan baik. Jadi kita dulu orang tua, kita menyepakati dulu bagaimana apa yang akan kita lakukan dan yang pertama sekali merumuskan goalsnya kita di Ramadan. Di Ramadan ya kita goalnya apa, goal keluarga apa, terus kemudian goal per anak.
Masya Allah. Iya, ya. Jadi berarti tanggung jawab paling besar kan di kita ya. Kita, betul. TikToknya gimana? TikToknya untuk menyelenggarakan ibadahnya, ya. Nah, jadi kalau kita mulai dari malamnya, dari sahurnya, ya, ke siapa yang bangunin anak, siapa yang anak ada jumlah berapa, baginya bagaimana, itu tergantung, ya. Sebetulnya kan ayah bunda udah ngejalaninnya kan ya. Ini bertahun-tahun. Kan bertahun-tahun. Jadi mohon maaf tidak bermaksud menggurui, tapi ada beberapa mungkin yang belum tahu, baru masuk, dan terus kemudian jarak anak pendek-pendek ya. Nah itu. Jadi yang kita mau fokus sekarang adalah pertama kita siapin dulu orang tua. Mau apa dan bagaimananya. Kita rundingkan tuh dari persiapan mental, persiapan fisik kita, kesiapan materi, kesiapan tanggung jawab anak kepada siapa gitu ya. Nanti bisa TikTok 15 hari pertama, 2 anak ini di tangan ibu, 2 anak ini misalnya 4, tergantunglah berapa di tangan ayah. Nanti tukar nih. Karena semua anak harus dapat ayah, semua anak harus dapat ibu. Nah sekarang ayah ibu itu terlalu panjang untuk kita bahas di sini. Ayah ibu itu untuk anak yang usia yang kelompok pertama, dia harus menyiapkan apa aja. Secara agamanya ya, secara spiritualnya, kemudian fisiknya, kemudian psikologisnya, gitu. Itu dan peralatannya itu harus berbeda juga. Kan usianya beda. Kan usianya beda. Jadi itu yang men-trigger mereka jadi semangat untuk beribadah. Ya. Jadi beribadah itu harus menyenangkan. Ibadah itu harus menyenangkan. Bukan yang beban. Kalau beban anak-anak nggak mau. Kenapa? Jadi kalau dia menyenangkan, sasaran tembak pertama kita pusat perasaan, limbic system. Apabila, ikutin ya. Tangan siap ibu. Ini yang ditunggu-tunggu. Ya, ikutin ya. Bila hati senang, otak menyerap lebih banyak. Nah, itu prinsipnya. Jadi segala sesuatu apa kita memperkenalkan apa saja, apalagi hukum-hukum agama ya, apa pelaksanaannya itu harus menyenangkan supaya diingat sama anak lama ya, dan kuat gitu kan, dia masuk perasaan dulu. Ini yang suka lupa. Kita terlalu formal. Jadi kita hitam putih gitu ya. Iya, terlalu formal. Tiba-tiba anak nggak ada persiapannya minggu depan. Ini kan harusnya dari sebelum Rajab itu tadi Ibu bilang. Karena di Rajab aja kan udah ada yang harus dilakukan oleh anak-anak ya, kita semua. Terus itu dulu persiapan mental kedua orang tua. Kedua orang tua harus berunding abis-abis. Tadi ya, apa yang disampaikan, minggu pertama apa, minggu kedua targetnya apa, minggu ketiga targetnya apa. Sudah. Terus kemudian bagi tugas ya, kesiapan mental, kalau misalnya ada masalah mengatasinya bagaimana. Itu satu ya. Kalau kita udah siap, maka yang berikutnya adalah rumah. Rumah tuh kondisi rumah. Iya, fisik menyenangkan. Kita harus betul-betul di-retouch lagi itu, Bu. Iya, jadi dulu tuh sayang sekali ya. Ibu tuh bikin poster-poster. Oh, Masya Allah. Poster-poster. Selamat menyambut Ramadan gitu. Nah, berarti sekarang kan masih ada 3 minggu lagi ya, insya Allah ya, kurang lebih ya. Maka anak berkelompok, dia mau menghias rumahnya bagaimana menyambut Ramadan. Saudara-saudara kita yang lain agama, dia pasang lampu-lampu ya, menyenangkan. Kita bukan bicara untuk apa enggak, kita mau beribadah menyenangkan. Kita enggak dihiru siapa-siapa. Tapi prinsipnya adalah yang disentuh itu perasaan dulu. Suka, bukan bisa. Suka bukan bisa. Jadi suka berpuasa. Ya. Nanti kalau dia remaja, kita nggak suruh lagi dia udah Senin Kemis sendirian. Iya, betul. Ya, gede sedikit lagi dia Daud sendirian, nggak perlu lagi, nggak usah kita gimana-gimana gitu ya yang terjadi di keluarga ibu. Jadi udah ya tadi ya. Jadi setelah kita, kalau kita mau bahas lagi nanti takut terlalu panjang ya, tapi kita udah tahu lah ya apa-apa bagi tugas. Tapi boleh tanya nggak Bu?
Bayar. Nggak bayar Bunda, patungannya kita. Oke, ya benar. Kan- Ya biar ibu nggak terlalu loncat dan biar nggak terlalu cepet karena ya. kan Oke. core-nya itu kan dari ayah bundanya berkomunikasi. Iya, betul. Nah, Nah. sementara kan ya daily-nya, Kenyataannya. kenyataannya, realitanya, ayahnya juga bekerja, ya Iya, kan. heeh. Nah, artinya komunikasi kan harus ada komunikasi yang lebih spesifik gitu ya. Iya. Nah, itu membagi apakah ayah itu juga harus berkomitmen untuk pulang kantor lebih cepat, buka puasa bersama, atau itu memang setiap kondisi keluarga berbeda-beda? Gimana? Setiap kondisi keluarga berbeda-beda, tapi niat. Oke. Nah, di situ niat ini Ramadan. Jadi kita tuh bukan hari raya. Sepanjang 12 bulan itu yang kita fokus 1R itu aja, Ramadan. Oke. Ya, karena Ramadan maka persiapannya kan Sya'ban, Rajab. Jadi Ya. sebelum Rajab itu sebetulnya udah disiapin gitu. Iya, Tadi kan kita udah minta maaf, kita Iya. baru membahasnya sekarang gitu. Jadi Nah, harusnya jadi maaf ya, Ya. tadi Ibu menjawab pertanyaan iya dulu ya. Jadi nanti di Ramadan itu memang ayah udah hari dari berapa bulan sebelumnya udah mengatur bagaimana pekerjaannya. Tentulah nggak akan berjalan seperti yang kita rencanakan. Tapi ayah udah mengatur bahwa dia akan pulang lebih cepat. Ya, buka puasa bersama. Kalau dia nggak ada siapa yang menggantikan, memimpin doa buka puasa. Terus kemudian nanti tarawih bagaimana dan semua itu diatur. Ya. Nah, nanti secara detailnya kita bahas belakangan. Ya. Tapi memang itu udah termasuk dalam perencanaan Ramadan itu. Oke, itu kegiatannya selama bulan Ramadan yang Iya. sudah teragendakan. Iya. Kegiatan-kegiatan Niatannya pertama. niatannya, terus kegiatannya dari mulai sahur sampai buka puasa Iya. bersama itu ya Bu Dari ya. hari pertama sampai hari raya. Sampai hari raya. Iya. Dan ibunya mengkondisikan kondisi di rumah. Iya. Karena iya. anak-anak pasti akan berbeda-beda kan kebutuhan Betul, dengan betul, usianya yang berbeda-beda. betul, iya. Oke, jadi komunikasi core yang pertama ya Bu ya, Ya, persiapannya komunikasi, ya Bu ya. persiapan ya, niat dan komunikasi ya, kemudian nanti pelaksanaannya. Ya, Setelah kita selesai, maka untuk melibatkan itu kita harus menciptakan suasana. suasana tadi. Ya, penciptaan suasana itu selain bercerita, ya, terus juga anak-anak boleh menentukan dia mau mendesain tempat sholat tetap di musola atau kalau misalnya kita nggak punya musola, ruangan mana yang mau dipakai untuk sholat berjamaah. Oh, Masya Allah. Itu, ya kan rumah orang nggak selamanya memadai untuk ada ruangan-ruangannya. Nah, sudut mana yang dipakai berarti itu dihiasnya bagaimana? Kita perlu beli apa? Jangan kita yang nentuin. Biar mereka. Iya, tikernya. Berarti disitulah ganti mukena. Oh, Masya Allah. Baju koko, kopiah. Kapan belinya? Makanya Ibu bilang nih udah Rajab, udah Sya'ban. Jadi itu sebetulnya dimulai sebelumnya tadi ya, insya Allah tahun depan ya, teman-teman jangan teman-teman udah melakukannya. Jadi semuanya itu membangun suasana itu dari Rajab. Ya. Terus kemudian Quran, letak Quran di mana, terus buku-buku cerita apa lagi, semuanya itu buku cerita, mainan, untuk killing time-nya itu tadi untuk selama Ramadan. Sampai ke situ. Nanti kemudian anak-anak boleh bikin daftar buka puasa dan daftar sahur. Oh, jadi kita tanya juga, kalian mau buka puasa apa? Enggak, gitu? mereka bikin, nggak tanya. Mereka bikin. Mereka buat. Iya, mereka bikin. Nah, tapi kan kita nggak mungkin cater ya melayani masing-masing anak itu kan. Jadi nanti kita gabungin mana yang cocok. Nah, jadi ada lagi duduk sama ayahnya sama ibunya yang mana yang cocok. Karena kalau setiap kali buka puasa minumnya beda, kuenya beda. Berapa duit dan repot banget. Nanti ayahnya nggak pulang-pulang Bu. Iya, udah gitu itu rame banget. Itu biasa seminggu cuman itu doang, cuman bicara menu, bagaimana nyocokinnya gitu. Termasuk sahur. Jadi anak tuh ada ekspektasi, oh sahur nanti ada dimsum, yang ini ada ini gitu misalnya. Nah jadi itu gairah yang dibangun itu semangat ya, gairah gitu. Hal-hal yang bukannya harus mewah, tapi itu tadi mengcater kebersamaannya itu. Kebersamaan dan mengcater melayani selera. Karena buat anak-anak itulah anunya, kegembiraannya. Kadang-kadang kan suka minum 3 gelas ya, macam-macam itu. Jadi itu bisa karena si adik punya jus timun,
aku jus mangga. Terus kan kakak punya itu, ya bikinnya sejumlah anak karena masing-masing anak mau yang adiknya atau saudaranya Masya punya. Allah. Walaupun kita Ya, tetap tidak boleh boros ya, 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 dan ya. tidak boleh membuang makanan, itu udah di depan ditentuin gitu. Jadi mungkin kalau misalnya 3 gelas itu yang gelas yang kecil-kecil gitu, itu Ya, semua udah ya. disepakati di depan. Itu termasuk yang pertama sekali yang disiapkan adalah soal bukaan itu, bukan soal ibadahnya. Karena masuk dari suka, bukan Suka. bisa. Itu catat tuh. Oke, jadi dimulai dari situ. Suka Itu berpuasa ada baru batasan? bisa berpuasa. Suka sholat baru bisa sholat. Suka membaca Quran gitu. Suka menghafal Quran gitu. Jadi sukanya yang ditimbulkan dulu. Karena cara kerja otak kita juga begitu. Iya. Kalau sesuatu yang suka kita mati-matian sampai jam 1 malam kita masih akan kerjain. bela-belain ya, Bu. Bela-belain itu. Oke, nah artinya Bu, itu ada batasan usia nggak Bu untuk kita memberikan itu? Karena kan mungkin kalau yang SMP harus sudah ada kegiatan malam atau gimana tuh Bu? Ya, nanti disesuaikan. Jadi setelah dibuat masing-masing membuat rencana itu tadi, nanti dibahas satu-satu sama ayah ibunya. Nah, terus nanti baru bagaimana yang mana yang bisa digabungkan, yang mana nggak digabungkan, ada kalanya karena tugas nanti kakak nggak ikut tarawih, dia tarawih sendiri. Oke. Ya itu kan sangat fleksibel ya, dilihat anak. Tapi kan kita sekarang bicara garis besarnya aja. Ya, ya. Nah, kapan kita mulainya? Hadisnya mengatakan ketika anak bisa membedakan tangan kiri sama tangan kanannya. Oh, itu parameternya. Iya. Jadi umur berapa? Oke, oh apanya mulainya? Iya, anak mau bisa membedakan tangan kiri sama tangan kanannya? 7 tahun. Tuaan kali. Ketuaan ya Bu? Iyalah 5 bisa tahun. membedakan tangan. Udah lupa, anaknya Dia udah gede-gede. Anaknya kebanyakan udah sudah besar-besar. Ya, tangan kiri dan tangan kanannya. Ayo teman-teman, umur Jadi berapa? ayo coba umur berapa loh? Lupa. 2 Coba tahun dong. udah bisa. Masa? Dia mastering di usia 34 lah ya. Oh 34. Jadi ketika dia udah belajar 34, bicara juga ya. di 34 kita udah libatin. Oh. Ya, karena untuk pertama dia tahu Ramadan apa, puasa apa, menahan lapar. Jadi nggak makan. Dia bilang enggak. Minum enggak juga. Tapi kan adik masih kecil, adik boleh minum, adik boleh makan. Nanti kan dia puasa sahur, habis itu dia buka, habis itu dia sahur. Habis itu dia puasa lagi, nggak apa-apa. Ya, itu Gitu. untuk usia yang 3 tahun. Ya 3 tahun 4 tahun ya. Jadi yang penting dia mengetahui orang-orang sedang berpuasa. Maka adik kalau makan sama minum boleh nggak di depan kakak. Kalau selalu menggunakan kalimat bertanya. Jadi jangan nyuapin adik di depan kakaknya sama abangnya yang lagi puasa. Dia pasti gini. Gitu. Ya kan? Terus nanti kira-kira 1,5 jam lagi saya bilang mau aku buka dong. Iya. Nah, jadi itu semuanya sedemikian rupa gitu. Kita bilang kita nggak makan di sini, Dek. Kita makannya di mana? Kita sepakat kita makan di mana, Dek? Di dalam. Supaya apa sayang? Supaya abang nggak lihat. Kalau abang lihat gimana? Dia mau buka. Ya. Jadi itu yang kita sebutkan memelihara situasi itu tadi. Dan kita mengajarkan anak-anak dari kecil, dari tadi dia bisa bedain tangan kita kanannya untuk menghormati orang berpuasa. Ya. Nah, jadi itu kan kira-kira nanti masing-masing keluarga membahasnya aja karena kurang lebih kan udah dapat gambaran ya gitu. Jadi masing-masing anak boleh menyusun menunya, menu yang mana yang bisa dipenuhi, mana yang harus dikombinasikan. Jadi usulnya si adik klepon misalnya. Oh dia hari ini klepon ya, besok idenya si kakak ya, pukis misalnya atau agar-agar atau apalah cendol gitu. Jadi itu tidak semuanya, semua anak merasa berharga karena usulannya dikenali, diterima, dihargai. 3D. Ya. Oke. Dikenali dulu bahwa dia punya ide, terus kita terima, nggak ada yang ditolak kecuali terlalu mahal untuk dikonsumsi semuanya. Kalau setiap hari segitu, duitnya dari mana? Nah itu semuanya bagaimana caranya membahas dari mulai perencanaan sampai belanjanya gitu. Penggunaan uangnya, dananya dari mana, dan tidak berlebih-lebihan sehingga itu diatur kenapa hari ini usulan kakak cendol hari ini, gitu. Jadi enggak cendol juga, sirup juga, gitu, terlalu banyak, gitu. Itu kan untuk ininya ya Bu ya, untuk apa namanya ibaratnya tuh
kalau puasa kita itu Ramadan, kalau Ramadan itu kita berpuasa menahan makan dan kita tunggu-tunggu itu adalah buka puasanya gitu ya Bu ya. Nah untuk dengan batasan anak yang berbeda-beda itu ya, hari-harinya itu oke lah kalau adik yang umur 3 tahun, nanti yang tadi ya kita ajak bercerita. Nah kalau untuk yang di atas 7 tahunnya? Ya, jadi kan ini sebetulnya kita kenapa sih bicaranya dari makan duluan? Karena itu yang paling penting buat anak-anak. Oke. Jadi mulailah dari yang menyenangkan. Ya, iya. Nanti kita belum masuk unsur ibadahnya nih. Iya. Tadi ya. Ini dulu gitu. Jadi tadi masuk dari hal yang menyenangkan, ya. Termasuk jadi itu, anak yang kita bangun itu adalah excitement. Exciting. Nunggu gitu loh Ramadan itu. Nah, tapi sebelumnya itu ayah udah duduk tuh sama anak-anaknya sebelum Rajab. Nah, sekarang nggak ada kata terlambat. Ayahnya udah ngomong apa Ramadan itu, apa aja keuntungannya, kelebihannya, pahalanya bagaimana, dan itu ada yang secara umum disampaikan, ada yang nanti ibunya menspesifikasi untuk masing-masing usia. Gitu. Jadi anak-anak itu benar-benar memaknai Ramadan itu sungguh-sungguh dan by design. Sangat individual untuk masing-masing anaknya. Karena tingkat kemampuan orang untuk beribadah seperti hanya makan, seleranya beda-beda. Nah itu mesti dikenali dari kecil. Iya. Seringkali kita ya Bunda tuh pukul rata semuanya, betul Bu. Kita pukul rata semuanya. Ya kita tidak mengaccept setiap anak ya, kita tidak menerima. Pokoknya kita puasa, inti dari puasa adalah menahan lapar. Ya. Jadi itu ada dialog yang panjang dan persiapan yang panjang sebelumnya sesungguhnya gitu harusnya. Nah setelah itu baru kita masuk yang ibadahnya akhir nih, karena yang menyenangkan dulu kan ya. Nah, nanti sebab dia harusnya pendekatan piramida terbalik. Iya. Begitu. Ya, jadi jangan ibadahnya duluan ke atas karena ya ini berat gitu. Jadi kita begini. Piramida terbalik. Bicarain hal-hal yang menyenangkan dulu, yang kecil-kecil, yang sepele-sepele gitu. Ya terus dari situ makan buat anak-anak nomor 1. Jadi mulai dari situ. Dari bawah tuh ya. Nah, dari sini. Nanti masuk ke bawahnya kemana? Ada mau kena baru nggak? Perlu baju koko apa enggak? Kupiahnya bagaimana enggak? Sajadah kayak bagaimana? Kita mau beresin sudut ibadah kita di mana gitu. Terus kemudian kita perlu menghias rumah apa enggak? Nah, dulu ibu ketika Yayasan Kita dan Bu Hati masih aktif, ibu bikin poster-poster berwarna-warni ukuran semeja ini. Oh, Masya Allah. Gambarnya macam-macam. Tulisannya juga selamat menyambut Ramadan, Hai Ramadan, welcome gitu. Suka-suka. Nah itu diambil dari anak-anak. Kan Yayasan Kita dan Bu Hati itu punya divisi anak dan remaja. Tuh ditangani Pak Irwan, tuh Bendri, Firdaus, semuanya itu mereka bikin pada saat mereka kunjungan kegiatan dengan anak-anak, mereka bikin kertas, cari kertas. Kalau kamu Ramadan, kamu maunya gimana gitu. Nah, kenapa kita nggak lakukan sama anak kita? Kamu maunya Ramadan tadi itu. Ya, jadi menghias rumah apa? Anak kita bikin sepanduk. Anak-anak boleh bekerja berdua, boleh sendiri-sendiri. Dia boleh tempel gambarnya gitu. Jadi rumah itu nuansanya hasil beda. Karya mereka bukan semua. Mikirin hordeng mah ukuran tamu buat lebaran. Terus ngecat juga gitu loh, hordeng gitu loh. Ibunya mikir ya Allah berantakan banget, gimana Idul Fitri ini. Iya itu, jadi kita memang mau memberikan kepada orang lain, ini loh nuansa Ramadan yang menggembirakan buat anak-anak gitu, yang menyenangkan. Dan jadi mereka menggambar sendiri sesuai dengan usianya mereka. Kalau kita gitu sediain, ada sih kertas apa namanya, seperti kain yang apa namanya, yang kita biasakan bikin poster dulu, bahannya itu bukan, dia kayak kanvas, kayak kain tipis gitu. Itu bisa anak-anak udah bikin, terus kita pergi ke tempat fotokopi, minta dicetak. Gitu. Jadi anak-anak bangga. Jadi bukan ditempelin itunya, dia jadi diperbesar terus dicetak di atas kayak kain putih itu. Kayak di sablon gitu. Jadi ya kayak di sablon. Gitu. Nggak berapa itu harganya, tapi anak-anak merasa wah karyanya di dinding. Jadi emang itu dulu kami bikin gitu. Orang bisa beli digulung gitu, boleh dipasang poster-poster gitu. Nah, terus berikutnya adalah bahan bacaan.
Nah, itu Bu. Bahan bacaan seperti itu kami juga bikin dulu buku kerja. Ya. Bahan Buku bacaan kerja. tuh buku cerita. Buku cerita, kalau ada buku kerja banyak sekarang buku kerja tentang Ramadan. Mutabaah, semacam buku mutabaah gitu. Workbook. Oh, workbook. Ya. Di situ ada ilmu juga, tapi ada juga anak untuk mewarnai, menggambar, tergantung usianya. Oh, ya, kalau dia udah agak lebih besar, kita ke toko buku, ya tanya apa. Ini penting sekali kenapa? Karena nanti di bagian akhir kita mau bicara bagaimana berRamadan di era digital. Iya, nanti ya Bu ya. Ini udah mau nanya nih Bu. Iya, nanti ya Bu ya. Ya pelan-pelan ini dulu. Jadi kita mulai satu kita sepakat mau menjalankan gimana. Kedua kita menciptakan suasana. Suasana Ramadan mau datang. Terus murotal yang anak-anak suka. Pokoknya apa saja ini bukan kita yang menentukan. Kita kasih kesempatan. Lihatlah kreativitas mereka nanti untuk menyatakan kita perlu hias rumah apa enggak. Jadi bukan kita yang nentuin cat dan kita nggak perlu ngecat sebenarnya. Ya orang datang cuma berapa hari. Artinya biaya kita nggak buat ngecat rumah karena Ramadan dan nggak buat ganti hordeng. Oke, catat ya Bunda. Ya, jadi boleh nggak kita geser sedikit ya, geser dari apa yang biasa kita lakukan, tapi sekarang ini lebih fokus ke situ. Ya, jadi kita nggak ngecat. Ya nggak ngecat rumah, nggak ganti hordeng kalau perlu. Tapi apa yang keinginan anak kita bisa terlaksana, dia bisa menjalankan ibadah dengan menyenangkan dan bahagia. Gitu. Supaya masuknya lebih kuat. Gitu. Ya, udah ya. Jadi dari situ urusan baju Lebaran paling belakangan jadinya. Oke. Ya, kita baju Lebaran dulu dari depan. Enggak, suasana ini dulu yang dibangun karena ibadah lebih penting selama Ramadan itu. Yang tadi di depan ayah udah ceritain tuh Ramadan ini apa-apa aja, dan anak-anak yang udah besar boleh mencari informasinya. Nanti ada waktu di mana duduk si kakak menceritakan kepada adik-adiknya. Jadi dia belajar untuk menjadi ayah, menjadi ibu, menceritakan Ramadan yang dia ketahui itu gimana. Oh, storytelling. Iya, kayak presentasi gitu depan adik-adiknya. Oh iya. Dulu walaupun anak ibu cuma bertiga, tapi kita bikin. Oh gitu, jadi mereka bergilir ya. Bergilir bercerita. Apa yang dia tahu dari perspektifnya dia. Gitu. Itu per hari atau memang kita tentukan? Nanti tergantung jarak kita sekarang kan udah tinggal 2 minggu. Nah, boleh dibilang ke Ramadan. Nah, sedangkan kita baru ngomongin sekarang, ini mungkin buat tahun depan, tapi yang bisa dilakukan sekarang gitu loh. Nah, pokoknya boleh sih cat rumah, boleh ganti hordeng gitu. Ya sama ini nih sarung bantal baru. Tapi yang paling penting adalah fokus bagaimana Ramadan ini berkesan bagi anak-anak. Dia menyayangi dan mencintai Ramadan, dia suka beribadah dan meningkat semuanya gitu dari aspek keimanan, ibadah, akhlaknya itu selama Ramadan. Gitu. Bu, sekarang ini kan di sekolah-sekolah itu ada programnya itu sekarang kalau Ramadan itu tidak terlalu full di sekolah ya. Jadi kita seminggunya tuh udah diliburkan gitu ya. Terus udah gitu untuk menyambut Ramadan. Artinya tadi pengkondisian tadi itu tepat banget tuh ya untuk seminggu awal kan. Setelah itu mereka beraktivitas di sekolahnya masing-masing ya, baik yang PAUD sampai yang SD, SMP dan terus udah gitu kan ada libur lagi tuh Bu. Ya, sekolah paling antara 10 sampai 14 hari mayoritas. Kalau sekolah yang udah ini diniyahnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Nah, untuk dalam kegiatan-kegiatan itu bagaimana tuh Bu? Maksudnya kan tadi sempat tuh ya agak tertarik ketika diajak ke toko buku. Nah, itu persiapan buat ke sana. Walaupun sekarang anak tidak membaca kan, karena dia membaca gadget. Nah, kalau kita kondisikan itu buat. Ya itulah, makanya kita harus diawali dengan bercerita, berdiskusi. Tapi saat berdiskusi itu 2 kuping pakai lebih banyak dari 1 mulut. Orang tuanya? Iya. Makanya tadi di depan nggak kita bahas agak dalam. Kitanya mesti beres dulu. Apa yang paling harus beres di antara kita adalah 1 niat, kedua waktu. Waktu. Kenapa ya harusnya sepanjang tahun itu kita udah mengatur sedemikian rupa. Pas Ramadan kita banyak waktu untuk keluarga. Karena kita kasih pondasi, kita menyemai benih gitu. Ya, waktu yang paling banyak itu di Ramadan. Jangan sibuk sendiri gitu. Kecuali anak kayak sekarang kita mau kemana, kita lagi bayangin mau itikaf di mana sama bapak. Nah, kita cuma berdua. You going to have that time gitu loh. Yang bebas merdeka banget mau kemana-kemana. Tapi ini sebetulnya cuma 10-15 tahun. Habis itu kalian kehilangan
apalagi mau kalian bentuk telat, nah. Telat. Tolonglah gitu. Ini mahal sekali karena nggak bisa balik. Ya, nggak bisa balik. Ya. Setelah itu kalian hanya bisa melihat hasilnya gitu, menikmatinya gitu. Jadi sekarang bersusah payahlah di 15 tahun pertama ini gitu. Karena nggak balik. Ya. Jadi poinnya kita sebagai orang tua tuh harus ada effort yang lebih luar biasa di bulan Ramadan ini. Ya. Setiap Ramadan. Ya. Setiap hari-hari besar Islam lah, jangan lewat begitu aja. Ya. Jadi nasihat Ibu ini juga ya ingat gitu, nasihat para guru-guru kita ya Bu ya. Diharapkan sekali sih kalau udah di bulan Ramadan itu kita tuh benar-benar cuti gitu. Betul. Jadi cuti itu tuh penting banget, tapi betul. Untuk sebagian. Baru berikutnya Ibu mau ngomong itu tadi kan ngomongin ayah bunda. Iya. Masya Allah ya Ibu. Iya betul. Harus cuti gitu. Kalaupun nggak cuti, waktunya dipendekin. Iya betul. Jadi mana anak-anak masih tidur kita udah berangkat, dia nanti mau buka kita udah pulang. Ya. Karena yang mau buka itu mulai dari jam 2 atau jam 3 ke atas itu berat banget. Ya. Maka harus ada aktivitas gitu. Itu yang tadi dirancang sebelumnya. Ya, jadi kita tadi menghias rumah ya. Terus kemudian materi-materi dibahas tuh. Minggu pertama masih enteng-enteng. Tapi kalau udah menghampiri udah 2 minggu ke 2 minggu ketiga itu harus lebih fokus lagi. Ya. Terus itu kan ada membaca Qur'annya, kan sholat jamaah tarawih dan sebenarnya terus Qur'annya bagaimana, terus kemudian cerita-cerita kisah-kisah ya, terus apalagi itu masing-masing dibahas dan disitulah dana keluar besar sepanjang tahun. Ya. Bukan untuk berlibur aja, tapi untuk ini gitu. Karena khusus kenapa? Karena kita membentuk iman, ibadah, akhlak di situ. Dan hidayah turun semua di situ. Insya Allah gitu. Nah, kita memberikan pondasi. Pondasi mahal lah. Semennya dibutuhkan lebih banyak, batunya dibutuhkan lebih banyak. Padahal tinggal kayu-kayu sama kaca-kaca. Ya betul Ibu. Ya, jadi dasarnya itu harus menyenangkan. Tadi bila hati senang, otak menyerap lebih banyak, kenangannya juga akan tinggalnya lebih bagus. Iya. Dan jam buka puasa itu kan adalah jam yang ditunggu-tunggu tuh ya Bu ya oleh anak-anak kan pastinya kan. Dan di situ pun harus ada kita di situlah tempatnya untuk kita masuk ya Bu ya. Sehingga itu yang sangat menyenangkan juga di situ ya Bu karena mereka menunggu dan ibu bapaknya juga udah ready tuh untuk sama-sama. Nah, itu baiknya gimana tuh Bu? Qadarullah, bapaknya masih perjalanan. Nah, nggak apa-apa. Nanti kan gini, lihat anak-anak usia berapa. Ya, biasanya kalau ada anak laki-laki yang besar walaupun dia anak kedua, anak laki-laki ini yang ditampilkan. Jadi itu udah dibicarakan lebih dulu dan anaknya juga tahu gitu loh. Dia nanti mimpin doa buka puasa gitu. Kalau misalnya dia udah balik mau menjadi imam dan bagus bacaannya dan apa, dia mimpin salat maghrib misalnya. Jadi semua itu memang susah karena ini sebetulnya harusnya berupa training. Karena kecil-kecil tuh mesti harus dibahas sepenuh. Tapi kurang lebih garis besarnya begitu. Garisnya seperti itu ya Bu ya. Dan isu selanjutnya yang akan kita bahas dan ini juga ditunggu-tunggu oleh ayah bunda itu adalah era layar ini Bu. Ya, karena setiap anak yang mungkin sebagian ayah bunda di luar sana juga yang memang anak-anaknya sudah terlibat dengan gadget gitu ya Bu. Bagaimana kita mengkondisikan dengan bijak untuk anak-anak kita. Tentunya kita sekarang mencatat dulu ya. Kita merojaah dulu tadi. Yang pertama tadi, ayo inget nggak apa coba? Yang pertama tadi Ibu sampaikan kan kita harus suka dulu ya Bu ya. Sehingga ketika kita suka, kita akan suka mama bisa melaksanakannya ya Bu ya. Gitu ya Bu ya, catatannya gitu. Iya tuh kan, suka dulu baru bisa. Dengan cara pengkondisian itu, komunikasi antara ayah dan bunda. Itu, komunikasi kayak policy, kebijakan mau apa aja kita Ramadan ini berarti menyusun target. Target itu target umum, target keluarga. Kemudian target dipecah buat anak sulung buat tahun ini apa. Anak kedua dia mau menstruasi atau dia kira-kira kan mimpi basah. Targetnya apa gitu ya. Dibagi-bagi iman, ibadah, akhlak minimal itu garis besarnya. Tiga. Terus dan yang lain-lain. Ya kan. Makanya tadi persiapannya kita minta maaf ya kalau saya ngulang-ngulangin terus, tapi nggak ada kata terlambat. Mumpung kita tinggal segini, semuanya masih bisa. Yuk gitu loh. Ya. Terus baru dari udah dasar itu udah, komunikasi baru sudah. Tunggu tanggung jawab antara ibu dan bapaknya dalam hal-hal ini, baru kita masuk ke
benda, makanan, Ya. minuman, Oke. perlu mukena baru atau tidak, sajadah baru atau tidak, terus kemudian keperluan-keperluan lainnya selama Ramadan, terus yang kapan mau iktikaf apa enggak gitu ya. Perlengkapan iktikaf itu apa saja gitu. Kan udah lama sekali ya saya tidak melakukannya karena nggak mungkin waktu itu dan kan pindah-pindah juga ya. Nah, tapi kan teman-teman saya itu kalau Ramadan bawanya menangis aja. Masya Allah. Kalau mereka bawa tuh sampai anak-anaknya kecil ke masjid ya. Iya, iya. Tapi saya kurang setuju kalau di bawah 3 ya. Gitu ya Bu ya. Karena ribut, nangis, ini itu mengganggu ibadah untuk, bagaimanapun ya. Jadi saya menyarankan itu ya di atas 4 lah kalau mau bawa itu. Sudah bisa Udah dikondisikan bisa anaknya. dikondisikan anaknya. Jadi Oke. semua itu jadi sebetulnya kalau saya boleh menyarankan pengeluaran terbesar kita bukan buat Lebaran, buat Ramadan. Oke. Jadi tadi makanan, pertama komunikasi ayah dan bundanya, kedua makanannya kita bicarakan, setiap anak kan berbeda-beda kita fasilitasi. Nah, tadi persiapan yang itu dulu persiapan tadi persiapan keimanannya, kebiasaan dia puasa itu dulu. Terus ke peralatan, terus baru kemudian ke makanan. Ya, lalu lingkungan rumahnya. Iya, ya lingkungan rumahnya tadi tuh yang Ya. udah kita bangun dulu. Oke. Kita bangun semarakan Ramadannya Iya, hingga mereka semangat Ada seperti itu. adalah bedanya itu kini hari biasa sama Ramadan. Iya, terus kita akan Dengan tempelin gambar anak-anak atau apa yang dia mau hias masing-masing kan mesti ditanyain dulu diperlukan apa. Dia bilang saya perlu pita yang begini gitu, saya perlu ini ya kayak gitu. Itu semuanya diakomodir. Oke. Masya Allah, terima kasih ya Ibu. Nanti kita akan lanjut lagi. Ayah dan Bunda, jadi ingat ya. Udah dicatat belum tuh? Jadi yang pertama, jangan lupa ya, ayah dan Bunda harus berkomunikasi dengan pasangan ya. Jadi harus berkomunikasi dengan tentang segala aspek yang akan dipersiapkan selama bulan Ramadan ini. Nah, setelah itu juga jangan lupa untuk memberikan makna kepada anak-anak tentang bulan Ramadan itu apa sih gitu ya. Jadi mereka tuh tahu menjalani di bulan Ramadan itu apa, mengedukasi mereka bulan Ramadan. Nah, setelah itu jangan lupa juga nih pengkondisian ya Bu ya, pengkondisian lingkungan ya. Rumah, anak-anak dilibatkan untuk menghias karena beda nih bulan Ramadan gitu ya. Jadi mereka bikin poster-poster gitu ya Bu ya, bikin poster segala macam yang membuat mereka tetap semangat dan merasa Ramadan itu sesuatu yang berbeda. Terus mereka juga dilibatkan juga untuk menu makanan ya Bu ya. Jadi menu makanannya mereka juga setiap anak tuh kan berbeda-beda, meskipun akhirnya nanti ayah dan bundanya juga yang akan mengkondisikan untuk setiap anak yang memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, terus kita akan melibatkan kegiatan-kegiatannya ya, kegiatan-kegiatannya kita akan ajak mereka ke toko buku untuk membeli buku kesukaannya mereka gitu ya. Dan yang terakhir, oke Bu, tantangan ya Bu ya. Jadi tantangannya, nah nanti akan dibahas nih Ayah Bunda ya. Tantangannya seperti apa karena era digital ini memang PR untuk semua orang tua. Seperti apa tantangannya? Nanti kita akan bahas tentunya di program kesayangan kita. Program yang inspiratif, edukatif, dan syarat akan hikmah di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Saya Yulia Rahman, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.